Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul implementasi aplikasi schedule mapping berbasis web pada Prodi Teknik Informatika. Latar belakang, pola jadwal meeting sangatlah penting di dalam suatu pertemuan antara dosen mahasiswa walaupun ruang lingkup yang sungguh terbatas. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Ketika sudah menyusun jadwal dengan rinci, sewaktu-waktu jadwal tersebut dapat berubah karena ada keperluan tidak terduga yang lebih penting. Hal tersebut dapat mengacaukan jadwal yang bahkan dapat menyebabkan suatu pertemuan. Tujuan kerja praktek: memudahkan mahasiswa bertemu dengan dosen. Yang kedua, memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa. Yang ketiga, memudahkan dosen membuat jadwal agar tidak mendadak. Manfaat kerja praktek: dapat memahami dalam mengatur jadwal secara lebih berpotensi. 2. Menambah pengetahuan untuk membuat jadwal agar tidak terjadi ketidaksetaraan dengan jadwal yang sudah ada. Dapat mengimplementasikan aplikasi schedule meeting, memudahkan dosen untuk mengatur jadwal bertemu dengan mahasiswa, mengurangi antrian panjang di lobi fakultas. Yang terakhir, menghemat waktu dan lebih efisien. Batasan kerja praktek: yang pertama, aplikasi schedule meeting hanya untuk dosen dan mahasiswa. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP berbasis web. Data jadwal dosen akan diinput oleh admin, sedangkan dosen hanya akan menerima persetujuan. Mundurkan pertemuan atau menolak pertemuan, dan mahasiswa hanya mengajukan jadwal untuk bertemu. Analisis kebutuhan perangkat lunak: metode pengembang sistem yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode Angular. Metode Angular adalah framework konseptual dengan pendekatan pembekalan interaktif dan learning. Metode ini membagi SDLCL Development Level menjadi beberapa interaksi in-box. Oleh karena kontribusi masing-masing anggota tim menjadi sangat penting. Tahapan pengembangan sistem dengan metode Agile dapat diilustrasikan di bawah ini. Yang pertama, planning, perencanaan secara konseptual sistem baru akan dibangun dengan memperhatikan sistem yang berjalan. Yang kedua, ilustrasi desain build test. Tahap kedua adalah kegiatan berupa yang mencakup kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan software. Ketiga, demonstrasi. Di tahap ketiga, pengembangan mulai memperkenalkan model yang akan diterapkan. Yang keempat, retrospective meeting. Ini adalah tahap akhir dari pengembangan sistem dengan Angular, yaitu implementasi model sistem sesuai dengan user interface. Kesimpulan: berdasarkan hal yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut, yaitu sistem implementasi schedule meeting dapat membantu pertemuan antara dosen dan mahasiswa untuk lebih efektif. Aplikasi ini dapat membantu permasalahan data baik dari dosen maupun mahasiswa dalam menginput data. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, penulisan dapat memberikan saran yang semua nanti dapat bermanfaat dan membantu dalam proses perjalanan sistem, yaitu perlunya mengembangkan sistem pada tampilan agar pengguna tidak bosan, menambahkan menu data login, sewaktu member lupa username dan password. Ya, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan menjalankan aplikasi dari admin
Ya, di menu pertama di sini ada menu login. Di menu ini terdapat username dan password. Kita harus memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya di menu data absen di sini saya menampilkan ID absen, ID dosen, tanggal, jam, dan kepentingan, status. Dan di tabel pilihan ini ada update dan delete seperti ini. Selanjutnya di update ini kita akan mengupdate-nya lebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengedit status. Kita hadir, kita akan mencoba edit ini. Ya, di kampus kita cobakan delete, hapus. Ya, data terhapus. Selanjutnya kita akan di data pengajuan. Di data pengajuan ini saya menampilkan ID aktivitas, ID dosen, ID mahasiswa, tanggal, jam, keterangan, status. Dan dipilih ini ada update dan delete. Kita coba. Ya, di update ini ID aktivitas mahasiswa tidak bisa diedit. Dia coba edit yang status ini diterima, kemudian oke, kita rubah juga lakukan save ya, diterima 28 ini. Kita akan coba hapus. Coba kita akan menu pembatalan. Di menu pembatalan ini ada ID pembatalan, ID dosen, ID mahasiswa, keterangan, tanggal, ganti, jam. Kita akan update. Sama di sini yang ID tidak bisa diedit karena ini untuk menghubungkan data pengajuan, data absen. Ini kita akan masuk di sini, kita tanggalnya menjadi 14 Maret 2021, kita simpan, masuk. Karena ini kita akan hapus saja data ini ya berhasil. Yang tadi rapat kita edit, yang ini edit rapat. Pembatalan itu keterangan sana, pembatalan keterangan mengajar kita ubah tanggalnya menjadi 28 ya, 28 mengajar. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.